Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi fungsi eksponen. Ini adalah salah satu subbab dari bab eksponen dan logaritma materi matematika kelas 10 SMA. Ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Salah satu cirinya ya seperti ini, ada eksplorasi, kemudian ada soal cerita yang ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan. Itu adalah kurikulum Merdeka. Oke, yang pertama tentang fungsi eksponen. Ada soal begini, kita disuruh mengeksplorasi ini. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Oke, ada seseorang kemudian menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang dari 3 ini maksudnya itu menulari 3 orang lainnya lagi. Jadi 1 orang menulari 3 lagi. Nah, pertanyaannya, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan atau menggambarkan keadaannya bagaimana itu ya? Peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi secara terus-menerus. Mengapa demikian? Nah, gambarannya begini. Ini saya kebawahkan ya. Oh ya, di sini ada definisi eksponen, sifat eksponen itu ada di video saya yang lain ya ini. Kali ini kita khusus fungsi eksponen gitu. Oke, saya gambarkan awalnya itu 3 orang. Nah, 3 orang ini masing-masing itu misalkan begini ya. Masing-masing ini misalkan A, B, C orangnya yang tertular. Itu masing-masing ini menulari 3 orang lagi. Nah, fase 1 itu menjadi awalnya 1 menjadi 3. Nah, kemudian fase berikutnya menjadi berapa ini? Katakan ini angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah tiap-tiap ini itu 3 lagi. Nah, gini. Nah, begitu. 3 lagi nih, nulari 3 lagi. Dan seterusnya, ini fase berikutnya ya. Fase berikutnya. Nah, semakin lama fasenya berarti orangnya kan langsung semakin banyak. Awalnya 1, kemudian menjadi 3 berubah menjadi 9. Nah, 9 menjadi 27. 27 menjadi 81 dan seterusnya. Nah, nih kalau fase ke-20 hitungnya juga pasti sangat banyak ya. Oke, kita fokus ke grafik sekarang. Nah, manakah grafik berikut yang menyatakan atau merepresentasikan keadaan itu? Ya, grafik yang merah ini nggak mungkin ya, karena biasanya begini kalau grafik itu yang sebelah sini tuh kadang sumbu X, di sini sumbu Y. Ini keadaan awalnya, kemudian Y itu hasilnya, biasanya begitu. Nih, awalnya misalkan kondisinya fase pertama segini, orangnya banyaknya segini, fase kedua segini, fase ketiga. Kayaknya merah bukan ya? Ini landai ke sini, kayaknya semakin sedikit nanti. Bukan. Kalau yang warna hijau ini juga bukan. Kenapa? Karena dia stabil. Jadi misalkan nambah 2, nambah 3 itu stabil. Kalau ini kan lihat awalnya 1, langsung 3, langsung 9, langsung 27, 81, langsung 243. Kenapa? Karena dikali 3, 243 dan seterusnya. Nah, berarti yang mungkin itu cuma yang biru ini, langsung lonjaknya langsung banyak. Oke ya, dari awal fasenya 1 cuma 1, kemudian jadi 3 menjadi 9, 9 jadi 27 langsung, jadi 81, jadi 243. Nah, seperti itu. Jadi gambar yang pas adalah yang warna biru. Nah, yang ini yang biru. Ya, yang kurva ini. Itu adalah yang menggambarkan atau yang merepresentasikan keadaan penularan virus. Pertanyaan berikutnya, fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, ini namanya fungsi eksponen perpangkatan. Arahnya ini ya. Nah, perhatikan eksplorasi 1.3 di atas. Pada fase pertama 3 orang tertular dari orang pertama, dan kemudian fase pertamanya itu 1 menjadi 3. Fase berikutnya menularkan masing-masing 3 orang lainnya. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya dan seterusnya. Ini gambarnya. Nah, fase pertama dari 1 tadi berubah menjadi 3, atau di sini digambarkan 3 pangkat 1. Fase kedua menjadi 9, tadi sudah tak tuliskan. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Fase ketiga menjadi 27. 27 itu 3 pangkat
3. Fase keempat 81, tadi sudah tak di sini ya. Nah, hampir 27, kemudian 81, kemudian 243. Nih. Nah. Fase kelima itu dia 243, yaitu 3 pangkat 5 dan seterusnya ini. Kalau pangkat 20 ya lebih banyak lagi ya. Nah, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kalau ngitung 3 pangkat 20, kalkulator pun untuk pangkat mungkin E gitu ya. Terus biasanya pakai menggunakan apa ya, Excel gitu. Atau aplikasi yang lain. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3 pangkat X, di mana X adalah fase penyebaran virus. X-nya itu fase, misalkan fase pertama cuma 3. Kemudian X-nya fase kedua diganti 2, 3 pangkat 2 9. Kalau fase ketiga 3 pangkat 3, fase keempat 3 pangkat 4, fase kelima 3 pangkat 5 menjadi 243 dan seterusnya. Oke, jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan ini, namanya fungsi eksponen. Fx sama dengan, biasanya fungsinya ini fungsi F ya. Fungsi F menggambarkan ini di sini banyaknya orang yang tertular. X sendiri menggambarkan fasenya atau melambangkan fasenya. Fx sama dengan 3 pangkat X. Fx sama dengan 3 pangkat X adalah salah satu contoh fungsi eksponen, fungsi yang ada model pangkatnya ini, atau variabelnya atau X-nya itu berubah menjadi pangkat. Nah, ini ada definisinya. Oke. Definisi fungsi eksponen. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan Fx sama dengan N dikali A pangkat X. Nah, di mana A adalah bilangan pokok, A-nya itu harus lebih besar dari 0, berarti dia positif. A-nya juga enggak 1. N adalah bilangan real tak 0. N-nya itu bilangan real tak 0. Kenapa? Kalau 0 itu dia nanti efeknya ya 0 kali berapapun kan, efeknya 0, berarti efek sama dengan 0 nanti. Makanya di sini N-nya bilangan real tak 0, bukan 0. Bilangan real itu ya bisa bilangan bulat, bisa pecahan, itu bilangan real. Dan X adalah sebarang bilangan real. X-nya itu semua bilangan real, terserah, bebas. Oke. Nah, sekarang ayo kita berpikir kreatif. Apakah kalian sudah memahami definisi di atas? Coba diskusikan pertanyaan berikut ini. Bagaimana jika A-nya sama dengan 1? A-nya 1. Dari A ini ya. Nah, A-nya 1. Jadi, saya tulis di sini Fx sama dengan N kali 1 pangkat X. Efeknya bagaimana? Berarti N kali 1 pangkat X itu 1, berarti sama dengan N saja nanti. Jadi Fx sama dengan N. Jadinya bukan eksponen, nggak ada pangkatnya. Karena 1 pangkat berapapun itu 1. 1 pangkat berapapun, saya ulangi 1 ya. 1 pangkat, misalkan 1 pangkat 2 ya, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 1 juga. 1 pangkat 6, satunya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah pas sama dengan 1 juga. 1 pangkat 0, 1 pangkat 0 juga 1. 1 pangkat min 5, 1 pangkat min 5 itu sama dengan 1 per 1 pangkat 5. 1 per 1 pangkat 5 itu ya 1 kali 1 kali 1. Begini, sama dengan 1/1, 1 lagi. Jadi 1 kalau pangkat berapapun itu hasilnya adalah 1. Makanya kalau misalkan A-nya 1 itu maka bukan menjadi persamaan eksponen atau fungsi eksponen, bukan. Jadinya adalah fungsi konstan namanya. Jadi kalau gambarnya misalkan ini X, ini Y gitu ya. Jadi gambarnya nanti N-nya berapa? N-nya misalkan N-nya itu 5. Misalkan hasilnya ya. Untuk semuanya ini gambarnya begini jadinya. Misalkan Fx sama dengan 3 kali 1 pangkat X nya, kan sama dengan 3 ini. Jadi berapapun X-nya, nilainya tetap 3. Ini 3. Ini gambarnya Fx sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya A-nya 0. A-nya 0 berarti Fx sama dengan
N dikali 0 pangkat X. Nah 0 pangkat X itu 0. 0 pangkat berapapun itu 0. Tapi nggak boleh pangkat negatif sama nggak boleh pangkat 0. 0 pangkat positif gitu ya. Syaratnya X nya itu positif. Ini 0 berarti kan Fx sama dengan 0 nanti. Kalau Fx nya 0 ya berarti cuma begini aja. Fx sama dengan 0 itu ya garis ini. Misalkan ini X, ini Y, garis ini. Nah garis sumbu X ya adalah Fx sama dengan 0. Nah makanya di sini nggak boleh 1, nggak boleh 0. Di sini kasih syarat itu. Nggak boleh 1, juga harus lebih besar dari 0. Kenapa? Kalau seperti itu nanti bukan menjadi fungsi eksponen lagi, tapi fungsi biasa. Ada fungsi konstan, kemudian fungsi 0. Nah, beberapa contoh fungsi eksponen lainnya adalah sebagai berikut. Contoh fungsi eksponen adalah fx sama dengan 4 pangkat x, ini juga eksponen. Atau yang fx sama dengan 3 pangkat x plus 1, ini juga fungsi eksponen. Fx sama dengan 5 pangkat 2x min 1, ini juga eksponen. Nah, jika kalian perhatikan perubahan nilai pada fungsi eksponen sangatlah signifikan. Perubahan nilainya ya, maksudnya ini bilangan pokoknya atau X-nya ini berubah-ubah itu nilainya langsung sangat signifikan, sangat berubahnya drastis. Pangkat 3 menjadi pangkat 4 itu sudah jauh sekali. Kemudian ini dapat kalian amati bahwa pada fase-fase selanjutnya semakin banyak orang tertular virus tersebut. Nah, ini kalau gambarnya 3 pangkat X ini. Nah, fungsi 3 pangkat X ini. Nah, awalnya pertamanya itu ini seharusnya nggak sampai 1 ya. Minimal itu 1, 3 pangkat 0 itu 1. Atau ya nggak sampai 0 pokoknya. 3 pangkat min, misalkan 3 pangkat, ya saya tulis ya. Misalkan fx. Nah, misalkan x-nya itu ini x, ini fx. Kalau tabel itu biasanya begini. Kalau X-nya sama dengan min 2 itu menjadi 1/9. Min 1 itu menjadi 1/3. 0 itu 1. Kemudian kalau 1 itu 3 dan seterusnya. 3 kemudian 9 dan seterusnya. Loh, kalau min 2 kenapa kok bisa 1/9? Karena 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Ini di sifat-sifat eksponen ini ya. Sudah ada di video yang lain. Nah, ini menjadi 1/9. Nah, caranya begitu. Nah, jadi gambarnya begini. Jadi seper tapi nggak sampai 0. Ini mendekati 0, nggak sampai 0. Nah, kalau 2 di sini sudah 9. Nah, di sini. Kalau 3 pangkat 3 27, di sini 27. Tapi di sini nggak ada gambarnya. Kalau pangkat 4 berarti 81 di sini lebih sedikit. Nah, ini grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat X. Kemudian kalau pangkat 5 sudah jauh sekali, pangkat 6 sangat jauh sekali ini, pangkat 8, pangkat 10 sudah nggak kelihatan semua di atas, di pucuk sana. Nah, seperti itu. Fungsi eksponen dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan, eksponen, dan peluruhan. Nanti ada di video yang lainnya, pertumbuhan sama peluruhan begini. Nah, ayo berpikir kreatif. Perhatikan ketiga fungsi berikut ini. Fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2 pangkat x, fx sama dengan x kuadrat. Gambarlah ketiga grafik fungsi tersebut. Apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut? Dari ketiga grafik fungsi tersebut, grafik yang manakah yang paling cepat peningkatannya? Kira-kira yang mana? Ini ya, yang eksponen ini. Nah, coba kita gambarkan ya sekarang. Sekarang kita gambar untuk yang pertama. Fx sama dengan 2x. Caranya bagaimana? X dinu fx. Caranya begini. Kita membuat tabel. Nah, kita isi nanti. Maaf ya untuk tulisannya memang begini. Misalkan x-nya mulai dari min 3, berarti fx nya 2 kali min 3 min 6. Di sini misalkan min 2, 2 kali min 2 min 4. Di sini misal min 1, misalkan 2 kali min 1 min 2. Kemudian 0, 2 kali 0 0. Kemudian sini 1, 2 kali 1 2. Kemudian sini 2, 2 kali 2 4. 3 ini ya, x nya itu
diganti angka-angka di sini. 2 kali berapa? 2 kali 3 6. Nah, fx-nya menyesuaikan. Nah, ini kalau kita gambar x sama fx-nya biasanya begini ya. Nah, ini x, yang atas itu fx. Nah, di sini ada min 3, x-nya ada min 2, ada min 1, kemudian sini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, gini. Pertamanya fx-nya itu adalah min 6, min 3, min 6. Misalkan paling tinggi di sini itu dia 6, paling rendah di sini dia min 6. Nah, di sini titiknya. Nah, ini dia min 3, min 6, kemudian min 2, min 4. Di sini misalkan min 4, min 2, ini min 2, min 4. Nah, di sini kemudian 1 min 2, kemudian 0, dan ini 2. Agak gak kelihatan ya, mohon maaf. Nah, begini. Nah, gambarnya itu adalah begini. Nah, ini garis lurus begini. Ini kalau fx sama dengan 2x. Bagaimana kalau fx sama dengan 2 pangkat x? Sekarang kita coba gambar yang fx sama dengan 2 pangkat x. Caranya sama ya. Kita buat kotak-kotak maksudnya. Fx sama dengan saya pakai merah aja. Fx sama dengan 2 pangkat x. Kita buat tabelnya. Kalau video saya yang lain tentang gambarkan ini sudah ada ya, cara membuat ini apa, grafik fungsi eksponen. Ketik aja misalkan grafik eksponen Indah Nia. Nah, di Google ketik ini sudah ketemu nanti. Ini x fx. Nah, ini kita mulai dari berapa? Ini aslinya bebas, tapi kita menyelesaikan misalkan min 2 gini. Min 2, kemudian ini min 1. Kemudian kalau 0, ini 1, ini 2, tambahi 3 gitu gak apa-apa. Atau tambahi lagi 4 juga boleh. Nah, sekarang kalau x-nya min 2 menjadi fx sama dengan 2 kali min 2. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti di sini 1/4. Nah, kemudian 2 pangkat min 1, 2 pangkat 1 itu 1/2. 2 pangkat 0, x-nya diganti 0 gitu maksud saya. 2 pangkat 0, 0. Maaf, 2 pangkat 0 kok 0. 2 pangkat 0 itu 1. Berapapun pangkat 0 itu 1 ya. Kecuali 0, 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Kemudian 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3 jadinya 8, 2 pangkat 4, 16. Nah, kalau gambar grafiknya agak saya bawakan lagi untuk gambar. Nah, ini misalkan x, di sini tuh fx. Nah, pertamanya x-nya min 2 di sini sebelah sinilah. Misal min 2, ini min 1, dan ini 1, 2, agak berantakan ya gambarnya. 3, 4. Nah, kalau min 2 itu ketemunya di sini. Misalkan ini dia 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Yang pertamanya 1/4. Min 2 itu 1/4, kecil di sini 1/4-nya ya. Nah, di sini kemudian 1 itu setengah. 0 ini 0. Nah, kalau 0 itu dia 1 di sini. Kalau 1 itu langsung 2 di sini. Nah, kalau 2 itu langsung 4. Efeknya 4. Nah, kalau 3 itu 8. 8 itu sudah di atas ini ya, 8. Jadi gambarnya itu saya gambar begini. Gini ke atas 3 itu sudah 8, 4 sudah 16. Nah, langsung tinggi gambarnya ini. Fx sama dengan 2 pangkat x. Apalagi 5 ya, tambah lebih tinggi lagi nanti dan seterusnya. Ekstrim tingginya. Nah, ini adalah gambar dari fungsi apa namanya? Fx sama dengan 2 pangkat x. Yang terakhir tadi apa? 2x ya. Kok 2x apa? X kuadrat. Nah, kalau gambarnya fx sama dengan
X kuadrat, sama ya, kita buat kotak begini. Isinya itu kita adalah X sama fx. Nah, misalkan kita mulai dari sama min 2 misalkan. Ini min 2 X nya, kemudian di sini min 1, kemudian 0, 1, 2. Tambah 3 juga nggak apa-apa. Min 2 pangkat 2, min 2 pangkat 2 itu 4. Lalu min 1, X nya diganti, ini ya. Tak ganti ini aja. X nya diganti, ini 4, kemudian X nya diganti min 1, min 1 pangkat 2 itu 1, 0 pangkat 2, 0 kuadrat itu tetap 0, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, gambarnya seperti ini kalau gambar. Misalkan ini min 2, ini 2, ini 1, ini min 1, ini 3, ini X, ini katakan untuk fx. Nah, gambarnya pertamanya itu 4. Katakan di sini dia 4, kemudian di sini 8. Nah, gambarnya begini. Yang pertama 4, kalau min 2 dia kalau min 1 dia 1 di sini. Nah, kemudian kalau 0 dia 0. Nah, di sini. Kemudian 1 sama kayak ini. Kalau 2 sama dengan ini. Kalau 3 jadinya 9. Nah, misalkan di sini 9. Nah, jadi gambarnya kurang lebih begini. Nah, tapi ini stabil gitu ya, maksudnya lebih ekstriman yang fx sama dengan 2 pangkat x. Lebih ekstrim itu. Maksudnya perubahannya itu loh. Dari ketiga grafik tersebut nih, grafik yang manakah yang paling cepat peningkatannya? Kalau cepat peningkatannya ya 2 pangkat x, karena eksponen, karena x nya menjadi pangkat. Nah, kalau ini biasa ya landai gini. Kalau yang ini langsung ekstrim, karena langsung dikalikan 2 kali 2 kali 2 begitu. Oke, caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Ini adalah materi tentang fungsi eksponen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.